Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, ini video kacer bahan yang pertama ya, yang paijo ya. Jadi kemarin setelah perawatan yang situ itu tujuannya untuk fisik, artinya membentuk fisik daripada burung depan saya ini ya. Jadi memang kondisinya kasusnya sama ya kawan-kawan, kasusnya tuh di power semua. Cuman yang namanya konsep power itu ya, yang namanya karakter ya seperti ini kawan-kawan. Satu burung itu walaupun kasusnya sama, ternyata penunjukannya itu beda, identitasnya itu beda. Terus untuk perawatannya apakah sama ya, agak-agak mirip ya. Artinya burung yang depan saya ini sudah sedikit ya, artinya sedikit demi sedikit itu saya fisik, artinya karena memang kadar dulunya ya, artinya burung yang notabene dangkal tapi dijor ekstra puding itu ya efeknya mudah gemuk kawan-kawan. Burung ini gemuk sekali burung ini. Jadi hanya di situ itu ya, kalau perawatan saja masuk ekstra pudingnya itu kalau perawatan saja. Tapi setelah saya 2 kali melakukan perawatan ya, burung ini hanya ya makan pur sama saya blak, saya kasih di kandang ayam ya. Jadi burung ini nggak ada aktivitas, hanya makan, tidur, makan, dia blak aja, nggak ada yang namanya di situ itu aktivitas lain. Karena memang bahasa kerennya mentelateni burung-burung yang notabene nggak bisa nampil ya, artinya burungnya itu super bagong. Terus di situ itu memang secara kegacoran juga gacor, tapi kenapa kok di situ itu nggak bisa yang namanya tampil ya, artinya faktornya apa kan sebenarnya di situ. Walaupun nanti ujungnya perjalanannya panjang, tapi yang namanya untuk meneliti, artinya untuk menguji kevalitan ilmu itu harus memang butuh proses. Walaupun satu burung itu mungkin membutuhkan waktu lama, tapi nggak apa-apa kawan-kawan. Karena memang notabene kita merawat burung itu notabene kita nggak bicara setting ya. Artinya kita itu bicara burung yang di situ itu kondisi yang tidak seharusnya. Artinya kita mulai merawat itu benar-benar dari nol. Burung ini itu belum punya jam terbang atau yang namanya pernah prestasi ya. Makanya untuk teman-teman sendiri yang mungkin sudah memegang burung ya, memegang burung yang disitu sudah ranah setting, itu beda kawan-kawan, itu beda. Yang sudah pernah nampil itu beda. Kita porsi segi bicaranya itu berbeda. Karena nggak semudah itu kawan-kawan menampilkan burung yang notabene kita bahan, walaupun mentalnya bagus, tapi ternyata disitu memang benar-benar dari nol ya. Jalannya itu berliku-liku, step by step. Di rumah di trek mau dibawa lapangan takut, di trek di temen mau dibawa lapangan takut. Itu prosesnya itu panjang. Makanya kalau saya sendiri yang penting burung mau narung dulu, yang penting mau ada respon dulu, dibawa ke lapangan ada respon dulu. Setelah itu kita baru bahasanya kalau memang dari segi bicara untuk pattern ya, kita setidaknya karakter dia itu
kita tahu bahasanya dia yang pertama nggak bisa extra fooding banyak, terus yang kedua ketika burung ini dijemur itu efeknya apa, terus kalau nggak dijemur itu dia efeknya apa. Yang membuat negatif itu sebenarnya di extra foodingnya atau di yang lainnya kan seperti itu. Makanya merawat burung itu tetap kita menggunakan yang namanya gelagat-gelagat identitas ya, artinya entah itu identitas positif ataupun identitas negatif. Karena ya tahu sendiri kawan-kawan, burung yang kita hadapi ini bahannya memang bahan yang harganya bisa dikatakan hanya wiklongan atau hanya buat terasan ya, artinya dengan rawatan yang notabene itu secara umum itu orang-orang merawat kacer itu pasti ya pada umumnya jangkrik 55 terus dijemur atau bahkan di sauna ya, atau di apa kan saya juga nggak tahu. Jadi pada umumnya itu sugesti merawat burung itu ya harus kena extra fooding. Dan di situ itu burung kalau bunyi itu pasti dibilang positif. Itu sugestinya seperti itu. Tapi faktanya yang terjadi itu ya sebagian besar ada yang seperti itu, tapi nggak semuanya. Makanya tetap kita itu merawat burung itu ya jangan terbawa nafsu, artinya kita meneliti benar-benar kenapa kok burung yang notabene setarnya dari kelebihan muatannya, saya nggak berani bilang ini oper emosi atau oper birahi, tapi kelebihan muatan itu kok gelagatnya seperti ini. Terus yang menyebabkan dia seperti ini itu apa? Masa semua burung kok harus pakai jemur yang kuat atau disprint biar punya tenaga? Padahal semua burung tuh nggak seperti itu ya kawan-kawan. Faktanya banyak yang tampil, bahkan hanya kroto saja bisa nampil, hanya makan jangkrik kenyang nggak pakai jemur juga nampil, kadang hanya jangkrik minim juga nampil, terus hanya pakai jangkrik sedikit endingnya nanti pakai hongkong juga nampil. Faktanya tuh bermacam-macam. Makanya untuk meranah ke situ pun kita juga harus startnya itu kita di titik burung ini itu di titik mana. Karena untuk merawat burung yang notabene kita nggak tahu arahnya, setidaknya kita itu tahu yang namanya kalau burung ini makan ini dia efeknya seperti ini, kalau dia dijemur ataupun diumbar dia efeknya seperti ini, setidaknya itu kita tahu. Terus apa yang kita lakukan kalau seperti itu? Ya jangan dilakukan. Karena kalau faktornya notabene seperti depan saya ini ya, kelebihan muatan ini ya, ini panjang kawan-kawan, panjang, bahkan bisa sampai nunggu mabung lagi itu bisa. Karena yang namanya dangkal itu nggak bisa, yang namanya kena extra fooding banyak itu nggak bisa. Makanya yang namanya alat beran itu ada pembatasan ya, nggak ada yang namanya bahasanya los-losan ya. Artinya kita bicara untuk setting itu kan artinya kan mengurangi atau menambahi. Jadi burung yang mungkin sudah nampil kurang sedikit itu yang dinamakan setting itu seperti itu. Tapi kalau soal untuk rawatan itu ya kita kejauhan, kalau bicara setting itu kejauhan. Makanya untuk teman-teman sendiri ya yang namanya proses itu seperti ini. Makanya saya selalu gembrong-gembrong untuk merawat suatu burung itu kita harus mengetahui dasarnya, artinya kondisi burung ini sebenarnya apa, faktornya yang dia membuat seperti ini itu apa. Jangan mencari yang di situ itu rawatan kacer kanibal bagaimana, rawatan kacer bagong, kacer babit, kacer salto itu gimana, enggak seperti itu. Tapi kita bermindset, berprinsip yang membuat dia seperti itu apa, kan seperti itu.
Makanya selama kawan-kawan mencari perawatan untuk kacer seperti ini itu nggak akan ketemu. Tapi kalau kawan-kawan mindsetnya diubah, berpikir kenapa burung itu seperti ini, itu kemungkinan insya Allah pasti ketemu. Karena kita tahu penyebabnya, kita tahu faktornya. Ketika dia mengonsumsi hexawording ini atau burung ini dirawat seperti ini, dia pasti efeknya seperti ini. Itu pasti tahu, karena kacer itu identitas, kawan-kawan. Kacer itu identitas. Yang namanya bagong, ciak bulu, kanibal dada, kanibal apalah salto, atau apa yang namanya yang negatif-negatif ya, artinya itu hanya identitas. Bahasanya dia menunjukkan bahwasannya ketidakseimbangan antara yang ia butuhkan, entah itu extra folding jenisnya atau takarannya. Karena yang namanya suatu power itu ditunjang dengan kesehatan yang fisik yang plus ya, artinya entah itu secara metabolis atau secara yang lainnya. Makanya sebenarnya untuk bicara kacer yang notabene kok belum tampil atau masih ranah bahan seperti di depan saya ini ya, yang namanya over emosi, terus kurang birahi, over birahi, itu sebenarnya omong kosong, kawan-kawan. Faktanya nggak seperti itu, tapi secara umum kita tersugesti ya, artinya ini kacer ini over birahi, kacer ini over emosi, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Faktanya burung yang benar-benar di situ kelebihan muatan, artinya salah makan pun dia efeknya negatif. Makanya pantangan sebenarnya kalau kita merawat burung itu hanya berpikir di kurang birahi, kurang emosi, itu sebenarnya ranjau. Artinya kalau saya sendiri itu ranjau, karena kita belum tahu kedepannya tuh kita evaluasinya untuk merujuk ke arah settingan itu kita belum tahu. Makanya tetap ketika kita belajar di situ, oh bahwasanya burung ini negatif, kalau seperti ini positif, itu ya insya Allah aman, kawan-kawan. Karena kita mengejar kesehatan burung ya, artinya kondisi terbaiknya burung, dimana burung itu selayaknya, artinya ketika dia di track, ketika dia diajak alat beran, dia tuh nggak bermasalah. Makanya saya sendiri burung ini sampai saat ini juga saya mau mandikan itu buat apa, karena memang masih tahap meneliti, artinya sedikit demi sedikit itu memang benar-benar saya merujuknya itu ke fisiknya dulu, yang menyebabkan dia lemah itu apa. Makanya tetap satu-satu ya, kawan-kawan, satu-satu, jangan putus asa, karena yang kita bicarakan ini burung kacer rumahan ya, bukan burung untuk lomba ya, beda kalau burung buat plat beran. Terima kasih, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.